kalian. Nah, perhatikan semuanya. Nah, contohnya mungkin tidak terlalu persis, ya, tapi paling tidak mendekati dari informasi yang kalian berikan. Nanti pilih ya. Pertanyaannya, silakan kamu pilih yang paling cocok dengan feature Anda, dengan feature kalian. Warna rambut, kira-kira warna rambutnya apa? Jenis rambutnya? Hidungnya? Bibirnya? Bentuk muka? Kulit? Bulu di wajah apakah ada? Jenggot? Oke, kita jenis kelamin? Umurnya kalian berapa? Apakah data yang kalian masuk-masuk? Oke, kita proses datanya. Nah, lagi menganalisa wajah kalian seperti apa sesuai dengan data yang sudah kalian berikan. Ya. Apakah sama? Apakah mirip dengan kalian? Kalian tadi kan sudah rambutnya lurus. Cantik kata tidak? Oke, sekarang konsentrasi. Oke. Nggak mirip. Tapi tadi rambutnya panjang, udah itu udah. Oke, baik. Sekarang kita tadi kalian sudah melihat sesuatu yang mungkin bisa bikin kalian happy, lucu. Oke, next time Ustazah akan memberikan lagi yang lain ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah semangat? Semangat ya, walaupun di siang hari. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kalian pelajari di kelas 4 ya, tapi belum begitu mendalam. Nah, hari ini di kelas 5 kalian akan belajar kembali. Nah, ada yang pernah dengar tentang data? Oke, apa? Informatika juga ada. Oke, data itu apa sih? Masya Allah, pintar banget. Data itu artinya apa? Informasi yang kita dapatkan. Coba, siapa yang bisa memberikan contoh data yang pernah kalian lihat di kelas atau di sekolah, di TU? Nah, ada yang bisa Nabila? Data keuangan. Apa lagi? Data siswa. Yang lain? Data nilai. Data apa? Data lagi, Bro. Data guru. Nah, itulah beberapa contoh dari data. Nah, ketika data itu sudah ada dan ingin dipahami oleh orang lain, terus bisa dibaca. Seperti hanya kalian makan mie. Pernah makan mie rebus? Senang makan mie? Nah, ketika kalian mau makan mie, mie-nya dalam bentuk mentah itu harus diapain dulu? Dimasak. Setelah dimasak diapain? Tirisin terus dia setelah itu diapain? Dikasih bumbu, habis dikasih bumbu diapain? Atau disajikan. Nah, data juga sama. Kalau misalnya bisa mau dibaca sama orang lain dengan mudah dipahami, maka harus diolah terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Ya. Tentang pengolahan data. Apa sih yang kalian mau pelajari hari ini? Nah, ini ada 3. Yang pertama, kalian mampu mengurutkan data tersebut. Yang kedua, mampu membandingkan data, dan yang ketiga mampu menyajikan data. Ya, jadi akan kita pelajari
Tadi kalian sudah menyampaikan data itu disebut dengan apa? Tadi informasi. Nah, misalnya gini. Halo. Misalnya gini, kalian mau mencari data tentang contohnya aja ada sebuah data ekskul. Apa yang harus kalian lakukan supaya kalian dapat data tersebut? Supaya data itu terkumpul, biasanya survei. Selain survei ngapain lagi? Analisis apa lagi? Penanya. Ya, pasti saudara misalnya pengen tahu tentang Nabila. Saudara tanya nggak ke Nabila? Sama dengan data. Kalau kita mau mencari tentang data tersebut harus dikumpulkan lewat cara apa tadi? Bertanya. Lewat tadi apa lagi? Survei. Itu adalah beberapa cara mengumpulkan data. Nah, setelah data itu terkumpul, terus diapain kira-kira? Oh, dibikin diagram data lagi. Diagram batang itu namanya diapakan? Tadi disajikan. Saya ingin membuat perbandingan yang ada di dunia nyata kita. Tadi kalian makan mie rebus, disajikannya dengan cara yang biasa. Cuman dimasak, ditaruh di mangkok, nggak ada hiasan apa-apa, terus dimakan. Terus kita bandingkan dengan mie yang sangat terkenal saat ini. Mie apa coba? Mie gacuan. Mie gacuan. Kenapa orang banyak yang tertarik dengan mie gacuan? Selainnya apa lagi? Jadi mie gacuan itu disajikannya dengan cara yang berbeda, ya kan, bikin orang tertarik untuk beli. Nah, kalau misalnya disajikannya dengan seperti yang kita lakukan tadi, cuma direbus doang, terus disajikan di mangkok biasa, kira-kira orang tertarik nggak? Ya, jadi orang akan tertarik kalau misalnya data itu disajikan dengan cara yang menarik. Apalagi sekarang udah ada medsos ya, kalian bisa menyajikan data menarik mungkin supaya orang juga tertarik. Nah, ketika orang tertarik, dia mau baca, paham, dan akhirnya dia mau beli produk kita. Ya, itu cara menyajikan data. Jadi cara menyajikan data bisa dengan cara apa tadi? Yang pernah kalian lihat mungkin disajikannya. Diagram data, apa lagi? Diagram lingkaran, apa lagi? Ada lagi? Yang kalau misalnya keteku tadi diagram garis, diagram garis, apa lagi? Kalau kalian belajar TIK, belajar apa itu? Diagram kotak. Bukan diagram kotak. Bukan. Yang Excel. Tabel. Jadi data tersebut bisa disajikan dengan cara apa tadi? Tabel. Terus apa lagi? Diagram diagram garis. Ya. Oke, nah, saya akan berikan contoh. Ini contohnya. Nah, misalnya saya ingin mencari data tentang makanan favorit kelas 5 Hindu. Saya mau mengumpulkan data dari 5 anak. Ada Alisa, Alula, Akira, Didi, dan Nabila. Nah, makanan apa sih yang difavoritkan oleh kelas 5 ini? 5 Hindu ini? Selain ini 3, ada mie, ada seblak, ada bakso. Dan maka yang harus kita lakukan pertama kali untuk dapat data tersebut tadi ngapain? Nanya ke Alisa. Alisa, kamu suka mie nggak? Suka. Suka seblak nggak? Suka. Suka nggak? Misalnya nggak suka. Suka bakso tidak? Suka. Nah, harus ke yang kedua, Alula sampai dengan Nabila. Setelah kalian kumpulkan data ini, kalian lihat mana siapa saja yang suka makan mie. Ada berapa orang? 3 orang. Yang suka makan seblak berapa orang? 2 orang. Yang suka
Ini berapa? Ya di sini. Ini dihitung 1, 2, 3. Ada 3. Sebelah ada berapa? 2. Inilah namanya sajian data dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya sebelum kita diskusi, ada yang ditanyakan? Tidak. Paham? Oke, kita mau bentuk kelompok. Nanti setiap kelompok berdiskusi ngapain? Oke, nanti saya akan beritahu. Untuk pembentukan kelompoknya, silakan berhitung dari angka 1 sampai 3, misalnya 1, 2, 3. Nanti 1, 2, 3 seperti itu ya. Siap? Dari Hafsah. Ingat-ingat nomornya. Ya. Silakan. 1, 2, 3. Satu lagi. Setelah 3 satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 2. 3. 1, 2. Oke. Maka selanjutnya adalah nanti kalian bertemu dengan anggota kelompoknya yang sama nomornya. 1, jadi ingat yang tadi ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, tapi dengan catatan tidak boleh bersuara. Ya, tidak boleh bersuara. Cukup isyarat saja. Setelah itu kalian tentukan mau di mana tempat untuk diskusinya, boleh di sebelah sana, boleh di belakang, boleh di sebelah sana. Ya. Ngapain? Nah. Ya, Ustazah kasih petunjuknya dulu, mau ngapain kalian? Kenapa ya foto tadi? Kan fotonya cantik. Baik, nah ini tugasnya. Yang harus kalian diskusikan dari setiap kelompok, kumpulkan data ibadah sunnah dari teman kelompoknya. Ya, nanti kalian tadi kan pengumpulan data dengan cara nanya, berarti nanya, ya. Apa saja data ibadah sunnahnya sudah ditentukan. Yang pertama sholat duha, kedua tahajud, ketiga qobliyah subuh. Qobliyah subuh tahu? Sholat subuh. Ba'diyah zuhur, kalau habis sholat duhur kan ada ba'diyahnya. Tilawah Al-Quran, tilawah itu membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini datanya, data yang apa sih? Data yang kemarin aja hari berapa? Ini hari apa? Kamis. Berarti pas Senin, Selasa. Tapi kalau di sekolah kalian pasti sholat di pas semuanya. Nah, pas hari libur kemarin Selasa. Ya, jadi datanya data hari Selasa. Oke, nanti saya berikan. Yang kedua, setelah mengumpulkan data tadi, kalian urutkan mana ibadah sunnah yang dari data tersebut. Diurutin tuh dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, seperti contoh tadi. Ya. Yang ketiga, bandingkan suara ibadah sunnah terbanyak dengan yang paling sedikit. Ibadah yang paling banyak apa sih? Nah, ibadah yang paling sedikit apa? Dan yang terakhir, sajikan data tersebut dalam tabel. Paham? Baik. Sekarang hitungan ketiga, silakan ketemu dengan teman kelompoknya tanpa suara. 1, 2, tanpa suara ya. 3, sudah? Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa sekarang? Kelompok berapa? Bawa alat tulisnya kalau bisa bawa buku alat. Ini kelompok 3. Tulis kelompok 3. Ini kelompok berapa Neng? Kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Baik. Bisa apa ini? Oke, Ten, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Lalulah di sini. Oke. Bisa ada beri tantangan kepada setiap kelompok, berikan atau jadikan kelompok kalian yang terbaik. Nanti Ustazah di akhir akan berikan reward bagi kelompok terbaik. Bintang. Ya, nggak bintang, Ustazah kasih reward nanti. Ya, Ustazah kasih reward. Oke, yang pertama jangan dinilai.
jawaban, yang kedua kecepatan dalam mengerjakan. Ya, jadi nanti yang paling cepat duluan siapa? Ya, nanti bisa lihat kelompok. Anggotanya ditulis. Kan nanti dalam data. Silakan mulai dari sekarang. Ya, kerja kelompok ya, diskusikan dengan teman-temannya. Ini soalnya saya tampilkan lagi. Datanya apa? Sholat duha, qobliyah subuh, Itu soalnya. iya, itu soalnya. Kalian cari data tersebut terus tampilkan dalam bentuk tabel. Yang kedua paling banyak ada duha, sholat Quran, terus sholat qobliyah subuh. Oke, terus yang paling ini? Terus yang paling dikit ba'diyah zuhur. Oke. Tahajud ada yang isi? Ada. Masya Allah, walaupun di Quran ada yang sholat tahajud luar biasa. Jadi ada yang paling tinggi apa kalau dari kelompok? Tilawah. Tilawah. Yang paling rendah? Paling rendah ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Oke, terima kasih, berikan tepuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustazah mau ke kelompok 2 dan 1-nya. Ustazah tanya aja ya. Oke, kelompok 1. Mana perwakilannya? Kelompok 1. Data yang paling tinggi apa? Tilawah. Berapa? Berapa? Berapa jumlahnya? 4. Yang paling rendah? Berapa? Jadi tidak ada sholat tahajud di kelompok 1, nggak ada? Masya Allah. Kelompok 2, data yang paling tinggi apa? Menghafal dan tilawah. Berapa jumlah datanya? 5. Yang paling rendah? Qobliyah apa? Qobliyah subuh nggak ada yang qobliyah? Ada yang tahajud nggak? Ada berapa? Masya Allah. 3 orang. Masya Allah. Kelompok ternyata walaupun liburan ada yang sholat tahajud. Oke teman-teman, itulah yang kita pelajari hari ini. Coba, saya mau nanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Data. Apalagi selain data, bagaimana? Afika, bagaimana cara mengumpulkan data, Afika? Tanya, apalagi? Selain tanya, apalagi tadi? Survei. Ya, nanya itu namanya wawancara. Terus data itu bisa ditampilkan dalam bentuk apa tadi? Disajikannya dalam tabel. Apalagi? Diagram lingkaran. Itu yang kalian pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Gimana pelajaran hari ini? Senang? Ada yang mau ditanyakan atau kesulitan? Oh, tidak ya. Baik, ada yang mau ditanyakan atau kesulitan dalam materi ini? Tidak ada? Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Ya, banyak berlatih di rumah. Dan insya Allah, insya Allah pertemuan selanjutnya kalian akan belajar lebih dalam lagi bagaimana cara menyajikan data dalam diagram, dalam diagram batang dan lain sebagainya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ustazah